Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobby Sport. Uh, Masih di dunia perbulu tangkisan. Suka ada yang nanya ke saya. Pertanyaannya begini, Om, kenapa sih senar saya cepat banget putus? Nah, senar putus itu tentu menjadi masalah tersendiri untuk pemain bulu tangkis ya, karena apabila senar putus berarti kita dihadapkan dengan satu pengeluaran yang harganya sekarang tidak murah. Itu untuk senar raket yang yang kualitasnya cukup bagus, dipakainya enak, itu harganya kisaran 75.000 paling murah. Di bawah itu kurang rekomend, bisa tapi dipakainya oleh beneran anak-anak atau orang-orang yang hanya iseng-iseng aja main bulu tangkisnya. Kalau yang pemain-pemain rutin hampir pro gitu ya, itu harus raket senar-senar yang 75.000 ke atas. Nah, tentu senar cepat putus menjadi nomor tersendiri untuk pemain bulu tangkis. Dulu saya pada waktu masih belum punya usaha bulu tangkis, pernah juga beberapa kali mengalami senar baru pertama dipakai udah putus, kan lumayan nyesek ya. Untuk harga sekarang senar yang biasa saya pakai 125.000, ya lumayan juga sih 125.000. Sekarang saya sudah terjun di dunia peraketan. Saya juga menjadi abang-abang senar. Saya klasifikasikan menjadi dua. Pertama, penyebabnya itu adalah cara pemasangan si stringer itu sendiri. Yang kedua, cara pemakaian. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas mengenai cara pemasangan. Dimulai dari penganyaman. Ada beberapa teknik nganyam senar. Kita nggak bisa bilang itu lebih baik, ini lebih baik. Banyak para senior-senior, mungkin setiap toko rata ada beberapa toko yang saya temuin cara nganyamnya beda. Itu sih tergantung gaya masing-masing aja. Nggak begitu pengaruh. Yang dimaksud cara nganyam adalah apakah nganyamnya itu sudah rapi, apakah ada tumpukan senar, kan ada satu lubang yang dua senar. Ini yang rawan-rawan putus, mengakibatkan cepat putus itu kayak gini. Untuk para pemasang senar yang udah handal, udah suhu lah ya, itu pasti udah tahu bahwa senar itu tidak boleh tertumpuk pada saat penarikan di mesin. Itu yang pertama, rapi atau tidaknya proses penganyaman. Yang kedua, kemudian masih di penganyam ya, pemasangan ya, proses pemasangan ya. Itu proses penarikan di mesin. Pertama adalah apakah senar yang dipakai sudah sesuai dengan tarikan yang diminta oleh customer. Misalkan senarnya tipis banget, ada yang senar itu 0,59 mm, itu tipis banget, tapi customer minta tarikan 30. Bisa itu senar bisa ditarik dengan ketegangan 30 lbs. Cuma resikonya cepat putus. Kedua, apakah senar yang dipakai mumpuni untuk tarikan tinggi? Misalkan ada senar-senar yang harganya hanya 50.000 plus pasang, itu kurang rekomend kalau tarik tinggi. Jadi kita harus diskusi dulu sama si pemakai, apakah memang ini udah sesuai kemampuan dia dari sisi teknik, dari sisi power, apakah sudah sesuai. Kalau terlalu tinggi, kita kasih masukan, oh ini terlalu tinggi, nanti juga makanya berat, cepet capek gitu-gitu lah ya. Tapi itu kembali lagi ke si pemakai. Nanti kalau misalkan tetap dia kekeh maunya, enggak, tetap saya maunya 30 lbs karena saya biasa segitu, ya udah. Ya, kita udah ngasih masukan, ngasih pengertian, ya silahkan aja.
Karena saya juga udah cukup lama main bulu tangkis. Memang sih kalau tarikan-tarikan yang tinggi itu dipakai oleh orang-orang yang powernya tinggi. Kalau orang-orang powernya masih lemah atau sudah melemah kayak saya, itu nggak kuat tarikan 30. Saya tarikan antara 28 setengah itu maksimal. Kemudian adalah dari proses penarikan di mesin. Ada hal yang paling mendasar pada saat adalah setel penyetelan ini. Jadi ini adalah alat untuk menjepit senar setelah ditarik. Ini senar penjepit ini, penjepit senar ini tidak boleh terlalu kendor dan tidak boleh terlalu kencang. Kalau kendor nanti si senarnya akan mulur pada saat setelah ditarik, ditahan, itu bisa mulur, jadi nanti tarikannya jadi kendor. Atau terlalu kencang, ini kan di sistem. Terlalu kencang itu akan mengakibatkan senar rusak karena tergencet terlalu keras. Ini bisa setelahnya bisa kencangin, bisa kendorin. Nah itu harus disetel pada saat pengencangan pertama, karena bisa jadi senar yang dipakai itu berbeda dengan senar yang dipasang, beda dengan senar yang dipasang sebelumnya. Misalkan senar yang sebelumnya itu lebih kecil, berarti si jepitannya itu harus digedein sedikit. Pokoknya nanti ketemu feelingnya deh. Pokoknya jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Nah, yang terlalu kencang inilah nanti yang mengakibatkan senar cepat putus, rusaklah filamen-filamen lapisannya. Itu yang pertama. Yang kedua di proses penarikan. Yang ketiga pada proses penarikan itu adalah senarnya melintir. Pada saat ditarik, itu diusahakan senar jangan melintir. Caranya gimana? Tariknya bisa 2 kali dari sini. Pertama, senar misalkan dari sini kita tarik seret, baru kemudian tarik dari situ ujung. Biasanya kalau nggak gitu, itu senar melintir. Kalau senar melintir, ya sebenarnya sih nggak terlalu parah, cuman setelah pada saat melintir, pas kita tarik itu senar biasa nekuk. Nah, nekuknya inilah yang mengakibatkan lapisan dalamnya atau isi dalamnya, karena kan itu dalamnya itu ada serabut baja halus ya, itu bisa patah atau rusak. Itu yang mengakibatkan. Terus kemudian, oh iya tadi lupa, yang pertama itu adalah pengecekan mata itik. Mata itik itu pada saat dipasang senar, maaf tadi lupa saya, itu harus diputar dulu supaya pada saat nanti senar yang akan menggencetnya itu jatuh ke permukaan yang belum ada luka sebelumnya. Jadi harus diputar. Kalau aturan sih sebenarnya sih harusnya 4 kali harus ganti senar 4 kali, ganti ini sekali, karena kan udah 4 kali muter tuh. Jadi nanti ada tanda plus kalau misalkan yang tapi kalau misalkan kondisi tertentu masih kita bisa pakai, kita pakai aja, kecuali memang itu ada robekan. Jadi tujuannya maksudnya adalah supaya senar tidak mengenai batang karbon, bahan karbonnya. Bahan karbon kan tajam, ini yang mengakibatkan senar terputus. Oke, ini balik ke belakang ya, maaf tadi saya kelewat. Kemudian apalagi ya, penjepitan, melintir, paling itu ya. Dari sisi pemasangan yang mengakibatkan senar berputus, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah proses penganyamannya. Pertama, tarikannya sudah sesuai atau belum, takutnya tarikan terlalu kencang, senar terlalu tipis, atau senar murah ditarik kencang, itu juga mengakibatkan senar cepat putus. Kemudian penjempitan tadi jangan terlalu keras karena akan mengakibatkan rusak. Kemudian selanjutnya tadi penarikan. Jadi pada saat proses penarikan, senar jangan sampai melintir atau tertekuk. Paling itu aja sharing-sharing dari saya. Semoga menjadi informasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.